Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Fitla Rosati, mahasiswa akuntansi S1 Transfer Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengelolaan air bersih dan sanitasi yang layak demi mewujudkan masyarakat yang sehat. Sebelum ke materi, apa sih SDG itu? Pada tanggal 25 September 2015, bertempat di markas PBB, para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai kesepakatan dari pembangunan global. Kurang lebih sebanyak 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala turut mengesahkan agenda SDG tersebut dengan mengusung tema mengubah dunia kita Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. SDG yang berisi dari 17 tujuan dan 169 target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan, yang berlaku mulai dari tahun 2016 hingga 2030, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDG berlaku bagi seluruh warga negara, sehingga seluruh warga negara tanpa terkecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDG yang telah ditentukan. Untuk kali ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu seputar dengan tujuan ke-6 SDG, yaitu penyediaan akses air bersih dan akses sanitasi yang memadai dan merata pada tahun 2030. Pengelolaan dan penggunaan air bersih dan sanitasi di Indonesia mengacu pada Sustainable Development Goal, di mana pada tahun 2030 ditargetkan dapat menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan untuk semua. Air bersih dan sanitasi yang layak merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Setiap ada air minum atau air bersih yang digunakan, maka pasti akan ada air limbah yang dihasilkan. Tidak kurang dari 85% air bersih berubah menjadi air limbah. Sebagai gambaran, apabila satu orang menggunakan 100 liter air per hari untuk minum, mandi, cuci kakus, maka air yang dibuang menjadi sekitar 85 liter per hari. Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2018, sebagian penduduk Indonesia sudah memiliki akses air minum yang layak dengan rincian yaitu sebanyak 53 juta penduduk Indonesia telah terhubung dengan jaringan perpipaan dan sebanyak 178 juta penduduk telah memiliki akses bukan jaringan perpipaan. Akses air minum yang layak telah tersebar di masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Akan tetapi, sebanyak 33 juta penduduk belum terhubung atau belum memiliki akses air minum yang layak. Untuk sanitasi, sebagian besar penduduk Indonesia telah memiliki sanitasi yang layak dengan rincian sebagai berikut. Berdasarkan wilayahnya, sebanyak 80% penduduk perkotaan dan 56% penduduk pedesaan telah memiliki sanitasi yang layak. Akan tetapi, perlu diingat bahwa 33 juta penduduk yang tersebar di perkotaan dan pedesaan belum memiliki sanitasi yang layak, akibatnya masih suka buang air besar sembarangan di tempat yang terbuka. Lalu, bagaimana kondisi air di Indonesia? Indonesia tercatat mewakili sekitar 6% dari sumber daya air yang ada di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia telah mampu untuk memiliki sumber daya air yang cukup. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur, Jawa, Bali, dan Sulawesi justru mengalami kekurangan pasokan air bersih. Berdasarkan laporan dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK di tahun 2015 yang dikutip oleh National Geographic Indonesia, hampir 65% air sungai di Indonesia dalam keadaan tercemar berat.
lemahnya pengelolaan lingkungan di Indonesia memberi dampak negatif pada sektor air bersih dan sanitasi. Salah satu masalah yang dihadapi dalam penyediaan air bersih di Indonesia adalah terbatasnya air baku. Hal ini tentunya merupakan kondisi yang sangat mengkhawatirkan mengingat sumber air dengan kualitas yang buruk akan mengancam kondisi kesehatan masyarakat yang menggunakannya. Air sungai merupakan sumber utama air bersih yang digunakan sebagian besar masyarakat penduduk Indonesia. Terkait pencemaran tersebut, sumber utama pencemaran air sungai di Indonesia justru berasal dari limbah rumah tangga atau domestik, bukan dari limbah industri. Hal ini semakin menguatkan korelasi antara kualitas air dengan kualitas sanitasi yang ada, di mana kualitas air yang bersih ditentukan oleh sanitasi. Apabila kondisi sanitasi dalam keadaan buruk, maka kualitas air yang dihasilkan juga menjadi buruk. Untuk target SDG tentang poin ke-6 ini ada 6. Yang pertama yaitu pada tahun 2030 mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Untuk poin kedua yaitu pada tahun 2030 mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan serta kelompok masyarakat yang rentan. Poin ketiga yaitu pada tahun 2030 meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, serta mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. Pada poin keempat, yaitu pada tahun 2030 secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar dan yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita sakit akibat kelangkaan air. Yang poin kelima, yaitu pada tahun 2030 menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat. Yang terakhir, yang keenam, poin keenam, pada tahun 2030, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau. Dengan melakukan pengelolaan air bersih yang dengan baik dan berkelanjutan, serta membuat sanitasi yang layak, maka dapat mewujudkan masyarakat yang sehat. Mari bersama-sama kita mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi generasi yang akan mendatang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.